warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Bapak ini selaku pimpinan dalam acara diseminasi budaya positif. Ya, sama-sama semoga terjaga keberhasilan kita lebih besar. Muhammad SAW. Semoga kita menjadi menjadi salah satu yang bermanfaat. Dalam kesempatan ini tentunya Bapak mengaspirasi kepada Bapak Laksana dengan budaya positif. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga kepada rekan-rekan guru yang lain untuk menjadi calon guru penggerak. Bapak yakin dan pasti bisa untuk guru yang lain mengikuti calon guru penggerak. Karena di sini masih banyak guru yang muda-muda, ya. Kalau sudah dua di sini, jadi sekali lagi mohon nanti yang baru memberikan motivasi dan juga Bapak kepada pelaksana selamat ya untuk melanjutkan ke calon guru penggerak yang mudah-mudahan menjadi salah satu perwakilan dari sekolah kita ya. Salah satu perwakilan sekolah kita untuk menjadi guru penggerak. Sekali lagi selamat kepada pelaksana untuk menjadi calon guru penggerak. Dan kemudian kita dapat mengambil nanti hikmah dari beberapa di sini, kita banyak bertanya dan memberikan motivasi ya kepada guru penggerak. Jangan merasa wah berat atau tidak. Bapak rasa di sini tidak ada yang dikatakan berat untuk menjadi calon guru penggerak asal kita yakin dan bisa mau bertanya. Ya, jadi sekali lagi kesempatan ini tentunya akan diikuti oleh yang lainnya untuk menjadi calon guru penggerak ke depannya. Jangan takut sekarang, Pak, bagaimana tugas di sekolah bisa diatur, ya bisa diatur. Apalagi di sini kan mengikuti kegiatan itu untuk kemajuan sekolah kita, ya untuk kemajuan sekolah kita yang tadi mungkin tidak bisa menjadi bisa. Bukan kita dengan pembelajaran di sini. Dan mudah-mudahan di sini pelaksana menjadi salah satu perwakilan dulu, mungkin besok-besok akan ada ya menjadi calon guru yang lainnya. Jadi sekali lagi selamat kepada pelaksana, tetap semangat ya untuk mendapatkan yang terbaik. Yang lagi itu Bapak yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan saya di sini akan mendefinisikan atau bahasa istilahnya pengimbasan dari modul yang saya pelajari di 1.4 tentang budaya positif. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini di Sekolah SD Banjarbaru. Salawat beserta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya untuk perkenalan dulu, prolog dulu ya. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9, perwakilan di Kecamatan Jauh itu ada 3 orang. Ada Pak Denny, Pak Hoyer, dan saya. Semuanya mereka pun sama melakukan aksi nyata ini. Ini termasuk tugas aksi nyata di modul 1.4. Karena kemarin aksi nyata ini kalau yang di modul kemarin di modul 1.4 itu aksi nyatanya hanya membuat video saja. Nah, kalau sekarang tuh saya tugasnya mendefinisikan secara langsung kepada rekan-rekan guru.
Sekali lagi saya bukan termasuk untuk menggurui atau saya yang paling bisa atau saya yang paling tahu. Saya di sini hanya ingin sharing ilmu, berbagi ilmu apa yang telah saya pelajari di calon guru penggerak ini. Nah, selamat datang para guru yang hebat. Mari kita belajar berkolaborasi, saling mendukung, saling menguatkan, ya. Demi terwujudnya disiplin positif di sekolah tercinta ini, khususnya SDN Banjarwaru. Nah, materi yang pertama itu budaya positif. Apa sih budaya positif? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Atau Bapak Ibu udah buka PMM? Pasti ada di situ budaya positif. Ya, budaya positif adalah yang ada di sekolah, ya. Ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang dibawahi, yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif ini, guru memegang peranan yang sangat sentral. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan menjadi role model bagi anak peserta didik kita di sekolah. Jadi ibaratnya kita kalau mau melakukan budaya positif, kitanya juga harus budaya positif dulu, ya. Jadi sebelum kita mentransfer ilmunya, kita juga harus melakukannya. Jadi jangan asal hanya mengucap saja tapi kita tidak melakukannya, seperti itu. Nah, di sini ada materi dari submateri budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada restitusi, posisi kontrol seorang guru seperti apa. Lalu ada segitiga restitusi. Ya, langsung saja nextnya kita langsung bahas materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya lanjut ke budaya positif yang tadi, yang nilai kebajikan universal, saya ingin menjelaskan perubahan paradigma teori kontrol yang terjadi sekarang. Ternyata kebajikan universal itu atau budaya positif ini, di sini ada bagannya. Saya sudah membuat bagannya. Disiplin positif teori kontrol dari William Gibson. Ada 4 poin turunannya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model berpikir menang. Tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Lalu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu nanti ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kembali lagi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali lagi kepada slide ini. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi sebetulnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid tersebut. Tapi murid seutuhnya yang memegang kendali atas dirinya. Jadi ilusi bahwa kita tuh bisa mengontrol murid. Kamu harus melakukan A, B. Nah, itu ilusi sebetulnya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dengan kritik membuat orang murid merasa bersalah bisa mendapatkan menguatkan karakternya. Itu tuh ilusi, hanya sesaat, ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak, ya. Nanti kita bahas lagi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata bukan, ya. Itu ilusi. Nah, lalu tadi turunannya ada makna disiplin. Nah, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang ingin yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya, nilai-nilai yang kita hargai.
Lalu turunannya juga tadi nanti ada teori motivasi. Teori motivasi ini adalah ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, lalu ada nilai kebajikan universal, lalu ada juga keinginan kelas. Lalu nanti ada posisi kontrol juga, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini posisi guru, seorang guru di sini. Nanti saya pengen nanya ke bapak ibu guru hebat di sini, mana sih posisi yang telah dilakukan sebagai seorang guru? Ya, lalu nanti turunannya ada restitusi juga, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu ada menanyakan keyakinan kelas. Karena rata-rata di sini kita menyelesaikan kasus itu tidak menggunakan segitiga restitusi. Mungkin restitusi itu bagi beberapa sebagian guru mungkin kalimatnya apa ya? Katanya masih awam, jarang digunakan. Apa sih restitusi itu? Padahal sebenarnya hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi bapak ibu guru pernah melakukan. Lalu nanti ada saya jelaskan juga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan juga kasih cinta, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kembali lagi ke materinya. Apa sih makna disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Maka ini berasal dari berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid secara fokus dan patuh. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah menjadi berubah. Sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, padahal disiplin itu bukan itu tujuannya. Ya, lalu berikutnya, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi kita melakukan disiplin itu, aduh, saya tuh gak nyaman. Nah, itu tuh salah. Jadi kita harus mengganti mindset kita, paradigma kita bahwa disiplin itu bukan tentang ketidaknyamanan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai, tapi atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin tadi berkaitan dengan nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat manusia, positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, dan lintas bangsa, suku, agama. Kenapa disebut universal? Universal itu berarti mau bapak ibu ada di daerah, misalkan ada di Garut, ada di Tasik, ada di Papua, ada di Mantan, ya sama, nilainya sama, jadi tidak berubah makna esensinya, tetap sama. Nah, lalu apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Menurut Dr. William Gessler dalam buku teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku ya atau perbuatan memiliki tujuan, ya. Setiap orang itu memiliki tujuan dan perilakunya, motifnya apa sih melakukan hal tersebut. Nah, dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, kita garis bawahi motivasi intrinsik, ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa sih motivasi intrinsik? Apa sih, kenapa harus motivasi intrinsik? Nah, kita kembali lagi kepada teori William Gessler ini. Setiap orang itu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Dalam artian seperti ini. Kalau kita berkaitan dengan KBR, ya, misalkan anak terlambat ke sekolah, alasannya untuk tadinya kesiangan, misalkan dalam artian kesiangan, dia disuruh oleh kita jangan melakukan hal tersebut, nanti dihukum. Nah, itu tuh salah, tapi harus dari dirinya, karena gini, dalam artian itu dari dirinya.
Jadi diharapkan anak tersebut mengakui kesalahan atas dasar nilai-nilai kebajikan dari persekal ini. Ibaratnya anak melakukan sesuatu itu jangan sampai dorongan dari luar, tapi dari dorongan dari dalamnya, agar anak itu tergugah hatinya, oh bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah. Bukan saya takut melakukan tindakan nanti dihukum, nah itu salah. Jadi lebih baik motivasi intrinsiknya yang dikuatkan daripada efek dari hukumannya yang ditingkatkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terpancar di profil pelajar Pancasila. Nah, kita di kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Ya, di sini ada saya tulis. Yang pertama beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Maha Mulia. Lalu mandiri, lalu kritis, berbinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, apakah di sekolah kita sudah melaksanakannya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Maha Mulia. Beriman. Alhamdulillah di sini gak ada yang ateis kan? Beriman semua di sekolah-sekolah belajar baru. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Maha Mulia. Cirinya apa? Melakukan sholat duha bersama. Saya pernah lihat kelas mau melakukan hal tersebut. Itu sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sholat juhur bersama di sekolah itu sudah mencerminkan penerapan profil pelajar Pancasila. Lalu mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global. Nah, kita banyak suku budaya yang dari daerah lain yang masuk ke kita. Kita bisa berkolaborasi, dapat bersinergi dengan pihak yang lain, dengan murid yang lain. Itu tidak mendiskriminasikan suatu suku. Jadi kita sudah menerapkan prinsip kebinekaan global. Gotong royong pun sama. Kita melakukan ibaratnya bersih-bersih kelas, itu termasuk gotong royong. Lalu kreatif di sini kita juga saya pernah lihat di kelas membuat anyaman dari barang bekas, itu termasuk dari profil belajar Pancasila yang segi kreatif sudah diterapkan. Alhamdulillah profil belajar Pancasila di SD Belajar Bagus sudah diterapkan, walaupun semuanya belum secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kita pengimbasannya baru di kelas 1 dan di kelas 4. Tapi ada beberapa kelas yang sudah menerapkan profil belajar Pancasila, walaupun sebetulnya kita tuh belum di dapurnya belum diklik untuk kurikulum merdeka di jenjang tersebut. Tapi menurut saya sudah bagus, karena dalam artian kita mau melangkah ke step berikutnya, kita sudah mempelajari apa yang akan kita hadapi nanti di kurikulum di tahun depan, ajaran depan. Nah, lalu di sini materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia dari motivasi eksternal. Kita bisa lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Nah, ini contohnya seperti tadi. Kita mendapatkan kasus misalkan anak itu berantem, dipisahkan sama kita. Kenapa kamu berantem? Ya, si A tadi nendang saya, Pak, lalu saya balas. Nah, itu tuh terus kita memotivasi, kalau kamu membalasnya berarti bapak hukum ya. Nah, itu hukuman itu adalah suatu motivasi eksternal. Jadi nanti anak tuh merasa kalau saya melakukannya nanti saya dihukum oleh bapak ibu guru. Padahal seharusnya kita tuh memberitahu anak itu motivasi internalnya. Kenapa? Sesama manusia kita harus saling menyayangi, tidak boleh saling berantem, tidak boleh saling ibaratnya bertengkar. Nah, hal tersebut kita harus tanamkan kepada para peserta didik kita. Jadi jangan sampai peserta didik kita tuh takut karena hukumannya, tapi harus mengenal dirinya, intrinsiknya. Saya tidak boleh melakukan hal seperti
hal tersebut karena melanggar norma-norma yang saya yakini. Jadi intinya motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada dirinya, tidak karena didasari oleh dari luar. Lalu yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nih, ini sering terjadi di kita. Kita mengasih reward kepada murid, ternyata itu hal yang kurang baik. Makanya ini termasuk motivasi eksternal, bukan intrinsik. Jadi gini, setiap orang melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan. Saya pengen berbuat baik kan biar nanti dicap sama gurunya bagian gitu atau pintar gitu. Nah itu tuh salah, hal yang salah. Misalkan kita kasih, oh kamu hebat nih udah melakukan kegiatan ini, kita kasih coklat misalkan. Nah itu tuh hal yang salah, harus kita tinggalkan. Jadi nanti takutnya ketika kita tidak membuat lagi, tidak mengasih reward, anak itu motivasinya hilang. Ya, anakku bilang, kemarin saya udah melakukan hal baik dan dikasih reward lagi sama bapak ibunya, hari ini mah enggak mau. Nah, ditakutkan seperti itu. Makanya motivasi intrinsik yang harus lebih kita tekankan, ya. Lalu berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi internal sama aja, ya. Dalam dirinya, ibaratnya seperti ini. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa? Kalau misalkan dia dari motivasi eksternal, ya, dari motivasi luar, saya kalau misalkan datang telat, takut saya dihukum nanti sama bapak ibu guru di sekolah. Tapi kalau karena motivasi dalam dirinya, saya akan datang pagi. Kenapa? Saya menghargai diri saya ingin belajar tepat waktu, menghargai waktu, memanage waktu dengan baik. Saya ingin belajar menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, ya. Nah seperti itu, ya. Diusahakan kita harus memacu motivasi internalnya atau motivasi intrinsik di budaya positif. Itu tujuannya budaya positif. Nah, oke. Selanjutnya, saya ingin bertanya. Di sini Bapak Ibu guru, apakah kalau melakukan misalkan ada anak yang salah biasanya atau melakukan hal salah atau mendapatkan melakukan hal yang baik dihukum dan dikasih penghargaan tidak? Dikasih ya, dihukum juga kan? Karena mereka membuat kesalahan yang yang salah ibaratnya. Nah, hukuman itu sebetulnya tidak baik, ya. Nanti saya jelaskan ada yang lebih baik itu adalah restitusi. Nah, bahwa dan penghargaan pun sama yang tadi saya jelaskan, penghargaan pun salah. Jadi tidak boleh mengasih penghargaan itu, bukan hal yang baik karena hanya memotivasi sesaat saja, bukan berkelanjutan jangka panjang. Nah, di sini di slide ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi hukuman dan penghargaan di modul itu dianggap sama, sesuatu hal yang salah, ya, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang dibujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari modulnya penghargaan. Nah, yang tadi saya jelaskan, akan ada dampak yang terjadi ketika kita melakukan hukuman dan penghargaan, ya. Ada jangka panjang, ada jangka pendek, dan juga ada pengaruh jangka panjang. Lalu nanti apa jangka pendeknya? Jangka pendeknya hanya memotivasi pada saat itu saja. Jangka panjangnya dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi ketika tidak diberi penghargaan seperti tadi, atau hukuman, saya tidak akan melakukan lagi, ya kemarin juga nggak dihargai. Nah, itu seperti itu. Lalu penghargaan hukuman, nah hukum juga salah. Di penghargaan hukuman itu contohnya seperti tadi, kita menghukum anak misalkan
kita anak tidak mengerjakan PR, nanti anak tersebut kita hukum lari push up atau push up 10 putaran. Nah itu tuh termasuk hal yang tindakan yang salah. Kenapa? Hukuman tersebut tidak relevan dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Karena kalau misalkan PR, ya setidaknya PR tentang bahasa Indonesia, otomatis nanti mengerjakan hukumannya tentang membaca cerpen, bukan kepada hukuman fisik. Jadi tidak boleh tidak berkaitan dengan apa yang dia kerjakan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dengan penghargaan apresiasi akan menurunkan ketepatannya, dalam artian yang tadi saya jelaskan. Apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, itu akan menjadi dampak motivasi internalnya tidak akan berkembang lagi. Jadi mereka nanti akan merasa acuh tak acuh dengan apa yang mereka jalaninya, ya. Lalu penghargaan tidak efektif sudah jelas. Lalu penghargaan merusak hubungan, ya, karena hubungan akan rusak jikalau penghargaan itu tidak berkelanjutan lagi, tidak continuous. Ibaratnya hanya memberi hari ini, besok tidak, otomatis akan ada crash antara individunya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Sama aja yang tadi saya jelaskan. Penghargaan menurunkan kualitas. Hukuman itu bukan hal yang baik intinya, seperti itu. Nah, langsung aja di sini. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Sengaja jawabannya saya tulis dulu. Oh, bentar, Bob. Saya tadi belum menjelaskan tentang konsekuensi. Nah, di sini ada beri bentuk program kebajikan apresiasi. Apresiasi itu mengapresiasi atau konsekuensi yang akan kita lakukan. Dalam beri apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua orang yang bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, tadi kan ada hukuman dan juga ada penghargaan. Lalu ada konsekuensi. Ada yang tahu apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah segala sesuatu yang ada dampaknya, ada konsekuensinya, ada imbasnya. Nah, misalkan kita tidak melakukan tadi, datang tepat tidak tepat waktu, konsekuensinya berarti dihukum. Nah, seperti itu konsekuensi. Pasti Bapak Ibu pahamlah apa itu konsekuensi. Pada intinya konsekuensi itu adalah sesuatu yang sebab akibat. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan, konsekuensinya seperti itu. Nah, di sini ada contoh apa kasus, ya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bukan pintar di sini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat aja nanti. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Berarti tadi hukuman, konsekuensi,
konsekuensi, hukuman, hukuman. Kita lihat. Salah yang bawah. Kenapa? Kalau yang ini, kalau yang satu mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman karena bersifat fisik. Ya, menulis itu capek kan? Nah, itu bersifat fisik. Nah, bentar, nanti saya jelaskan kenapa yang menyebabkan konsekuensi. Bentar, nanti saya jelaskan. Lalu lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Udah jelas kan aktivitas fisik tuh. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket di sekolah. Jelas, push up. Udah jelas itu bahasanya. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena ia harus menggantinya karena ada sebab ada akibat yang tadi saya jelaskan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, jelas itu konsekuensi. Kalau udah tersenggol kita harus bereskan gitu ya. Lalu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman ya. Nah, yang ini kenapa konsekuensi bukan hukuman? Nah, karena ini relevan dengan mata pelajarannya ya. Misalkan saya nih hukum anak tidak pakai baju olahraga, yang nggak pakai baju olahraga lari dulu 10 putaran. Ya, itu konsekuensi bukan hukuman karena di pelajaran saya yang relevan dengan aktivitas fisik. Beda dengan Bapak Ibu misalkan di kelas bahasa Indonesia, misalkan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran matematika, dia tidak menulis, misalkan tidak menulis, orang lain mengerjain soal dia enggak, lalu dihukum tuh, misalkan disuruh push up, nah itu hukuman, bukan konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu harus membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, di sini ada tabel, yang buat tabelnya saya ambil dari Restriction Diet Dosen ya, tentang positive of control ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi ya. Jadi rata-rata hukuman itu menyakiti kan? Iya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi sebab dan akibat. Kalau sudah berbuat harus bertanggung jawab. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Apalagi kalau dihukumnya di depan anak-anak yang lain, di depan teman-temannya, itu akan dari segi mental ya, mereka akan down ya, karena saya dihukum tadi malu sama ibu guru atau ada sama bapak guru. Kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Jadi kalau konsekuensi itu melakukan kita apa ya? Kita mengasih akibatnya, memberikan akibatnya karena sebab yang mereka lakukan, tapi jangka waktunya tidak akan merasa dia sakit karena dia yang melakukannya. Beda dengan hukuman fisik atau verbal lainnya ya, yang menyakiti hati. Kan sakit hati itu lebih sakit ya daripada sakit gigi ya katanya gitu. Makanya hukuman itu kurang pas. Lalu anak membenci kedisiplinan. Nah, dari hukuman ini rata-rata kalau misalkan karena dihukum, saya jadi benci disiplin, saya nggak mau melakukan hal itu lagi, nanti saya dihukum lagi. Nah, kalau misalkan dari konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kenapa? Dengan cara saya tahu motivasi fisik ya, atau internalnya, saya menghargai diri saya tidak boleh melakukan seperti itu, nanti saya akan mendapatkan akibat seperti ini ya. Lalu kalau di hukuman bersifat paksaan. Kenapa bersifat paksaan? Karena segala sesuatu itu misalkan hukuman yang tadi, kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, ibu, anak-anak kamu yang tidak mengerjakan PR keluar dulu, lagi dulu di lapangan. Nah itu bersifat memaksa kan. Tapi kalau bersifat konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Iya bu, saya tadi tidak mengerjakan PR karena malamnya saya gini. Nah, saya akan bersedia mengerjakannya nanti di jam waktu istirahat, atau saya stimulus saya akan mengisi PR ini di waktu senggang saya. Lalu
Berikutnya mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sudah saya jelaskan tadi sama menyakiti hati hukuman itu. Kalau konsep itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Lalu hukuman itu bersifat konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi pro kontra ya. Jadi ini pro ini kontranya. Jadi kalau misalkan hukuman itu konsep diri yang salah, tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dalam artian baik itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan kata lain, kalau kita membuat kesalahan, pasti anak itu tidak terbuka, akan menyembunyikan kesalahan. Aduh saya tadi lupa, gak bawa PR, kemudian aku ngaku udah. Soalnya kalau misalnya saya ngaku nanti saya dihukum. Nah, tapi kalau misalnya konsekuensi, dia menerapkan motivasi intrinsiknya. Saya harus berlaku jujur karena ini konsekuensi yang telah saya lakukan. Sebab atas kesalahan yang saya lakukan. Lalu biasanya prinsip hukuman itu merasa marah, terus rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah itu prinsip dari hukuman. Tapi kalau dari konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sementara. Jadi tidak long time, tapi hanya sementara. Nah, ada hal yang paling baik dari antara hukuman, konsekuensi, ada yang berikutnya yaitu restitusi. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya percaya Bapak Ibu di sini telah melakukan ini restitusi, walaupun namanya asing, ya. Namanya asing, istilahnya asing. Jujur, saya tahu istilah restitusi ini ketika saya belajar modul 1.4. Oh iya, itu restitusi. Tapi perasaan saya juga melaksanakan, hanya istilahnya saja yang asing. Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membuat murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sebuah tahapan memperbaiki kesalahan mereka, tetapi kita mereka diajak sama kita untuk berdialog, merenungkan apa sih penyebabnya, lalu apa sih yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memotivasi jangan sampai kesalahan itu terulang kembali, ya. Jadi disitulah restitusi, kondisi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka. Jadi sehingga mereka tuh bisa kembali lagi kepada kelompok mereka, bahwa yang saya lakukan itu salah, saya harus perbaiki dan saya tidak akan ulangi lagi. Nah itu namanya restitusi. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan ini. Nah, dari tiga yang tadi saya jelaskan, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus, yang paling ideal kita terapkan? Apa? Restitusi kan? Iya, restitusi. Karena kalau misalkan di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, udah jelas di hukum tuh, aduh sakit malu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, walaupun tidak long time waktunya, dalam artian hanya untuk saat itu. Tapi kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan yang akan diambil dari yang membuat kesalahan tersebut. Apa sih yang harus saya lakukan agar tidak melakukan seperti itu lagi? Ya, jadi diharapkan restitusi itu adalah
identitas sukses dalam menghadapi peserta didik. Nah, lalu di bagian ini hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan kalau itu jangka pendek, kalau itu menguatkan murid dan anak dalam jangka panjang. Jadi intinya restitusi itu bisa menguatkan murid agar murid itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu, silakan. Perilakunya kalau hukuman itu bersifat pasif dan agresif dan meningkat, lalu menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, lalu restitusi itu masalah dan pecahkan. Jadi dengan restitusi kita diajak berdialog untuk memecahkan masalah. Lalu di hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi kalau misalkan murid ini tidak takut, hukuman itu tidak akan berjalan. Saya mah nggak takut dihukum, ya otomatis hukuman itu identitasnya gagal. Tapi kalau misalkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terhadap guru, ya terus dari guru. Jadi intinya kalau misalkan konsekuensi itu takut, tapi kalau ada yang melihat, ya. Tapi beda dengan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu tahu kalau misalkan melakukan kesalahan itu, saya tidak sesuai dengan motivasi saya, intrinsik saya, internal saya. Tapi kalau misalkan bukan restitusi seperti hukuman dan konsekuensi, hanya berlaku pada dirinya. Kalau hukuman itu takut dihukum, kalau konsekuensi itu dia takut tapi kalau ada yang melihat, ya seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita melakukan restitusi itu bukan mengorek kesalahan lalu kita celah. Tidak, kita mencari mempelajari dulu apa sih yang terjadi dari peserta didik kita, untuk menebus kesalahan itu seperti apa, dia harus melakukan seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu kesalahannya, kita mendorong agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu berikutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita bisa garis bawahi restitusi berfokus pada karakternya, ya. Jadi kita berharap peserta didik kita punya karakter untuk berjiwa baik, ya, tidak melakukan sesuatu itu bukan atas dasar paksaan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri agar mereka menjadi pribadi yang baik, seperti itu. Nah, berikutnya di sini keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kan pasti hukuman itu tadinya berawal dari peraturan, kan? Melakukan kesalahan itu, hukuman itu berawal dari peraturan yang dilanggar mendapatkan hukuman. Nah, ternyata peraturan itu suatu hal yang kurang baik, ya. Yang lebih baik itu harus keyakinan kelas. Kenapa? Nah, di sini ada kalimat, ada pertanyaan formatif, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Atas apa? Kalau misalnya tulisnya pakai helm, kenapa? Kalau pakai motor? Biar safety, ya? Bukan takut ditilang polisi? Dua-duanya. Kirain takut ditilang sama polisi gitu. Untuk safety, ya. Berarti kalau misalkan karena takut ditilang polisi, berarti karena takut peraturan.
ya, bukan karena keyakinan akan keselamatan. Nah, maksudnya dari peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan itu sesuatu yang memaksa, tapi keyakinan itu, kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini itu adalah berdampak positif bagi kita. Jadi melakukan menerapkan peraturan itu kurang tepat, lebih tepatnya harus membuat keyakinan. Contohnya itu keyakinan kelas. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Kenapa kita membiasakan pakai masker dulu ya pas pandemi ya, lalu mencuci tangan, lalu menjaga jarak? Kenapa? Dan juga menggunakan penyakit. Bukan takut karena terserang bukan karena saya ingin sehat. Bisa aja kan? Nah, jadi intinya kalau peraturan itu lebih kepada hal yang memaksa, karena pemerintah waktu itu mengajukan kan gunakan 5M bukan 3M ya dulu. Nah itu kan peraturan itu sifatnya memaksa. Tapi kalau orang yang meyakini atas keyakinannya, saya menggunakan itu, melakukan treatment itu tuh demi kesehatan saya, bukan demi pemerintah karena peraturan takut gitu. Nah kembali lagi kalau di kelas coba ibu dulu, apakah ada peraturan? Pernah membuat peraturan? Pernah? Contohnya peraturan apa? Piket, buang sampah, piket pada waktunya. Terus? Ya betul. Tidak boleh, misalkan tidak boleh makan di kelas. Nah itu termasuk peraturan ya. Apa itu? Tapi kalau misalnya ingin berubah jadi keyakinan, ada step by stepnya yang harus bapak ibu lakukan ya. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, tapi saya pengen membahas dulu tabel ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah di peraturan itu berarti itu peraturan ini satu-satu peraturan ya yang telah saya buat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sebuah tanggung jawab. Kita membiasakan anak agar disiplin, bertanggung jawab. Segala sesuatu yang telah dipakai tolong disimpan pada tempatnya. Tapi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, pasti sifatnya memaksa dan ada rasa ketidaknyamanan karena dipaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu menumbuhkan motivasi intrinsipnya agar mereka bertanggung jawab. Lalu contoh berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Berarti kalau misalkan di dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain, ya udah jelas kita kalau diganggu sama orang lain tidak enak kan. Tapi kalau kita meyakini ya keyakinan kelas saling menghormati ya sama lain, sama orang lain, sama siswa. Nah diharap anak itu dapat tumbuh jiwa hormatnya, bukan karena takut atas peraturan. Lalu berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena dengan kita, kalau misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, misalkan peraturan kita dilanggar, otomatis kan guru akan mereka akan merasa, aduh saya terlambat nih, saya pasti nanti dapat konsekuensi atau hukuman atau restitusi nih nanti dari gurunya. Tapi kan kalau sekarang udah tahu pasti restitusi yang akan diambil. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, kita melakukan seperti itu karena menghargai waktu, menghormati orang lain. Gurunya yang udah datang tepat waktu, masa kitanya tidak tepat waktu, dan berkomitmen agar kita saling menghargai satu sama lain. Lalu contoh yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang melakukan kekerasan lebih jelas. Melakukan kekerasan itu pasti menjadi peraturan. Tapi keyakinan kelasnya yang bagus itu menjaga keselamatan dan menghargai orang lain. Mungkin untuk ke bawahnya sama saja, itu udah contoh kasus yang cukup jelas menurut saya. Lalu berikutnya adalah kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, bebas, dimana bertahan hidup.
lalu kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada penguasaan, lalu ada kebebasan, lalu ada kesenangan. Kalau bertahan hidup sudah jelas kan, manusia pasti ingin bertahan hidup. Tapi ini nih, poin 4 yang besar itu adalah berhati, bintang, kupu-kupu dan bala. Nah, apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang ibaratnya sudah menjadi kebutuhan pokok. Anak pasti ingin dikasihi, dikasih sayang, dirasa terima. Misalkan saya melakukan sesuatu tuh ingin disadar, ingin dihargai oleh orang lain, itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Lalu ada penguasaan. Manusia itu tidak terlepas dari ingin rasa menguasai hal sesuatu. Dalam artian apa? Penguasaan itu bisa, contohnya ya, penguasaan dalam bidang ilmu teknologi misalnya. Saya ingin menguasai hal tersebut karena dengan saya menguasai ilmu tersebut, saya dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya atau dapat melaksanakan penguasaan tersebut. Lalu kebebasan. Setiap individu pasti mempunyai rasa kebebasan, ingin merasa dirinya bebas melakukan hal sesuatu, ingin merasa tidak dikekang. Itu termasuk 5 dasar kebutuhan manusia. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Setiap individu pasti ingin merasa senang. Senang itu dalam artian apa? Senang dari segi psikolognya, dari segi mentalnya, dari segi jiwanya. Ya, senang misalkan saya diapresiasi oleh guru, itu merasa hal yang senang. Jadi seorang guru kita tuh harus bisa melihat seorang peserta didik ini dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu telah melakukan hal yang mana dari 5 posisi kontrol ini? Ada 5 posisi kontrol: penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya pengen bertanya, kira-kira Bapak Ibu guru sudah ada di posisi mana? Dari tabel ini, kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana? Pemantau. Ibu Meli posisi mana? Penghukum. Nih, guru. Dari guru. Di posisi mana? Yang lain? Bu Ais tadi pemantau ya. Kalau yang lain? Oh, kelihatan. Agak ini ya, agak buram ya. Nah, siapa posisi apa ini? Ini udah paling fokus. Bu Ika. Gak kebaca. Pak Ramdan ya? Udah posisi mana Pak Ramdan? Penerapannya di posisi kontrol di sekolah? Sudah dibaca dulu. Oke, silakan. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang paling ideal tuh sebenarnya posisi kontrol tuh kita tuh harus di manajer. Kenapa? Kalau hukum itu, di bagian yang pertama, guru berbuat pasti menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kamu tadi melakukan kesalahan itu, Bapak hukum. Nah, itu penghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Ayolah nak, jangan seperti itu. Nanti Bapak dimarahin kepala sekolah. Nah, itu berarti posisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu teman, ayolah,
lakukan demi Bapak. Nah itu posisi kita dulu itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, nah di sini apa peraturannya? Jadi ibaratnya pemantau gimana sih? Memantau apa yang dilakukan muridnya. Jadi kalau misalnya muridnya salah, baru diperbaiki. Kalau manajer, nah memperkuat ibaratnya manajer itu suatu orang yang bisa menata kehidupannya. Dalam artian kalau manajer di sekolah itu menjadi role model untuk murid-muridnya. Ibaratnya kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nih, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi setiap membuat masalah, kalau misalkan penghukum kamu, ini pasti berhubungan dengan visi. Kalau ini secara verbal, tapi dalam artian anak tuh merasa, oh ya saya jadi bersalah. Kalau teman ini lebih kepada saling mengajak, sama teman gimana sih? Ayo jangan melakukan hal tersebut, nanti bapak yang dimarahin. Nah, seperti itu. Kalau pemantau hanya melakukan pertanyaan, ngapain kamu tadi berbuat seperti itu? Nah itu pemantau. Tapi kalau manajer itu menguatkan pribadinya. Nah, kamu berbuat seperti itu tuh salah. Kamu tuh harusnya seperti ini. Kamu tuh harus melakukan hal yang positif seperti ini. Jangan melakukan hal yang kesalahan tersebut, karena itu melanggar keyakinan kelas kita. Nah seperti itu. Posisi yang ideal itu kita tuh harus sebagai manajer. Nah di sini hasilnya, kalau misalkan kita menerapkan hukuman, anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita menghukum, menerapkan posisi kontrol penghukum, jadi anak itu tidak akan membuka diri untuk berkata jujur. Saya takut jujur nanti dihukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, masih sama, menyembunyikan juga, lalu menyangkal, lalu berbohong. Nih, kalau misalkan kita menyalahkan seseorang, anak nih, enggak saya tidak melakukan itu, kata si itu gitu, enggak saya enggak. Nah, karena itu awalnya didasari dari kalimat kamu tadi jangan buat ibu kecewa lah. Nah, jadi mereka tuh menyangkal, pasti rasa menyangkalnya ada. Lalu teman, hasilnya ketergantungan. Jadi kalau misalkan teman ini rata-rata murid sama gurunya dekat nih. Kalau saya ada murid ini biasa deh, biasa suka gitu Pak, jangan seperti itu Pak, saya pengen inilah, pengen itulah. Jadi dia merasa saya tuh temannya. Kalau ada beberapa murid seperti itu, jadi ketergantungan, Pak saya capek juga mau olahraga ini. Nah dia tuh merasa saya tuh sebagai temannya, jadi dia berani ke saya. Nah seharusnya yang ideal itu posisinya yaitu manajer. Jadi manajer tuh satu disegani juga, posisi anak pun tidak merasa apa ya, dalam artian anak membutuhkan kita, tapi kita juga ada batasan untuk memanajer anak tersebut, ya, memposisikan anak tersebut untuk dapat mengikuti apa yang kita mau, ya, apa yang mereka yakini mau, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada materinya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya, apa sih segitiga restitusi itu? Ada yang tahu? Restitusi itu adalah sebuah sebuah program untuk menstabilkan, ada tiga tindakan yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi restitusi itu kembalikan mereka itu ke yang tadinya salah, kembali kepada kelompoknya. Dengan cara hal apa sih? Dengan cara menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi kebutuhannya, lalu menanyakan keyakinannya. Contoh kasus, kemarin saya sudah membuat videonya.
Nah, ini adalah sebuah contoh restitusi yang saya terapkan di kelas 6 ya. Boleh Bapak Ibu dilihat terlebih dahulu. Kasus 1, Putri tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya, dia tuh marah dan menggugurkan meja. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan. Aduh, suaranya tidak ya. Ya, mohon maaf suaranya tidak ada. Jadi intinya institusi itu saya menstabilkan dulu, saya menanyakan apa sih yang menjadi kendala, lalu saya gali tuh informasi. Saya melakukan hal tersebut karena saya marah Pak, dicontek pekerjaan saya, lalu saya menggebrak meja Pak. Nah, lalu saya tanyakan kepada Putri ini, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iya saya marah Pak, karena pekerjaan saya dicontek oleh Bayu misalkan gitu. Oke, lalu saya menstabilkan seperti ini. Kalau misalkan Bapak di posisi kamu, Bapak juga marah kalau pekerjaan dicontek. Nah, tapi menstabilkannya seperti ini. Tapi Bapak juga mengapresiasi kamu tidak melakukan tindakan di luar hal tersebut. Misalkan memukul, menendang, dan lain sebagainya. Nah, itu menstabilkan identitasnya. Lalu untuk validasi tindakannya, saya menanyakan tindakan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Kenapa tidak? Karena kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, lalu yang terakhir solusinya apa? Dia berjanji tidak akan melakukan hal yang sama karena itu akan merugikan dirinya juga dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas 6 tersebut. Oke Bapak Ibu, kembali lagi sebentar lagi, ini tinggal satu slide lagi. Nah, restitusi tadi itu menstabilkan identitas ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau guru tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga berbuat salah, pernah berbuat salah, atau dengan kalimat kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini nah, atau Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan yang salah. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas dari peserta didik jika melakukan kesalahan. Lalu berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, yang dicari ini adalah kalimatnya yang bisa kita gunakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan hal yang lebih di luar batas. Seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak mengapresiasi tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari hal menggebrak meja, ya.
Lalu berikutnya ada apakah kamu bisa melakukan hal ini lagi di lebih baik lagi di esok harinya, itu validasi kebutuhan. Nah, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa sih kalimat menanyakan keyakinannya? Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Kembali lagi kepada keyakinan kelas kita. Lalu nilai-nilai dari persekala apa yang telah disepakati. Nah, ini kita harus membuat nilai-nilai keyakinan kelasnya terlebih dahulu. Lalu kelas ideal apa sih yang kamu mau? Nah, itu termasuk menanyakan sebuah keyakinan. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lebih ya. Tadi saya janji 1 jam. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan. Terkait budaya positif. Mungkin ada yang masih bingung tentang restitusi. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf masih banyak kekurangan yang saya miliki karena semata-mata kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya, atas dedikasinya dalam sesi berbagi ini di diseminasi budaya positif. Ini adalah sebuah tugas saya yang harus saya laksanakan, tapi alhamdulillah atas kolaborasinya Bapak Ibu bisa hadir di sini 1 jam ke depan, 1 jam ke belakang tadi. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.